penglarisnya tuh jongkok, sini ada taringnya, terus mukanya hijau, matanya itu ada 3. Jadi gini mas, ini bisa jadi itu dia gini, tes gitu tidaknya, ramenya luar biasa itu tempat. Bagaimana dengan orang yang mencari penglaris ini? Orang yang mencari penglaris itu tumbalnya adalah dirinya sendiri mas, bukan orang lain. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gua Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Ini saya ceritain ya, ini kejadian nyata saya alami. Saya waktu itu mau ke Riau, pesawat turun di Riau kan, turun di Riau, kita tujuannya mau ke Padang. Kita kan mau nggak mau melakukan perjalanan darat ya mas, berjalan pakai mobil, terus lapar kan, tapi udah agak jauh gitu. Terus ini mas Nadi, kita dibeliin sebuah rumah makan, itu besar banget rumah makannya. Jualnya sate Padang, sate daging, sate ayam, tapi Padang tuh mas. Ibunya ini gini, Mbak Sri ayo makan dulu gitu. Ini prasmanan Mbak, tinggal ambil kan gitu kan mas. Terus saya tuh nggak mau turun, karena apa, saya lihat ini kan misalnya etalase nih mas. Ini kan dagingnya kan digantung-gantung gitu loh mas, biar orang itu ngelihat bahwasanya ini fresh, daging fresh kayak gitu untuk bikin satenya. Saya ngeliat apa mas, di situ ada satu sosok tinggi, besar, rambutnya panjang, ini ada taringnya, mukanya hijau, itu ngiler tuh netesin di daging yang di bawah ini mas, ngiler dia. Terus saya bilang gini, kan mereka udah pesen makanan. Terus saya bilang, Anda lah Bu, saya enggak makan. Kenapa ya makan? Mereka tuh makannya pakai lontong mas, pakai lontong. Enggak Bu, saya enggak lapar. Padahal perut laparnya kayak apa mas Nati, lapar Bu, tapi saya tahan-tahan sampai yang ngajak saya tuh bilang gini, Mbak Sri kenapa tadi nggak mau makan? Gimana mau makan Bu, orang yang jagain aja segede gitu, mana ngiler melulu, saya bilang gitu. Jorok kemana enggak itu, loh di mananya katanya gitu kan mas Andi. Di dagingnya Bu, Ibu mah makan daging yang ada ilernya, mana iler den lagi, saya bilang gitu. Oh mereka langsung mutah-mutah mana dia. Seketika itu langsung mutah-mutah. Jadi dia tuh jongkok gitu mas Andi, sambil ininya ilernya tes kayak gitu. Itu kejadian nyata saya alami di daerah Padang. Itu ada salah satu sate yang besar, adanya kalau dari Riau itu sebelah kiri. Jadi dia tuh jongkok mas, penglarisnya tuh jongkok, sini ada taringnya, terus mukanya hijau, matanya itu ada 3. Jadi gini mas, ini bisa jadi itu dia gini, tes gitu tidaknya, ramenya luar biasa itu tempat. Rame banget sampai bermobil-mobil tuh, parkirannya tuh luas banget, adanya sebelah kiri kalau dari Riau. Adanya sebelah kiri mas Nati. Jadi terkadang kalau kita misalnya jajan nih mas Nati ya, kita makan di tempat itu kan, rasanya enak banget. Rasanya enak banget, tapi kalau dibawa pulang rasanya hambar, itu sudah pasti dia pakai penglaris. Untuk mengetahui warung itu ada penglaris atau enggak, gini mana gampang, ini sepele. Misalnya kita beli makanan nih, dimakan di situ tuh, wah enaknya luar biasa lah. Tapi kalau kita misalnya makan dibungkus, makanan dibungkus nggak ada rasa, berarti itu nyari penglaris.
yang penglarisnya tadi ngisep sari-sari dari makanan itu. Yang kedua, kalau warung itu ada penglarisnya, nggak mungkin ada kucing di situ. Nggak mungkin ada kucing ada di situ. Kenapa? Karena kucing itu sangat peka dengan hal seperti itu, Mas. Jadi sangat peka dengan hal yang seperti itu, yang dimana kucing itu akan nyong 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 itu. Dia melihat ya, Mas, melihat sesuatu itu. Kalau kucing kan dia instingnya kuat. Kucing itu binatang punya 9 nyawa. Gitu. Nah itu terus bagaimana dengan orang yang mencari penglaris ini, Mas Nadi, ya kan? Bagaimana dengan orang yang mencari penglaris ini? Orang yang mencari penglaris itu tumbalnya adalah dirinya sendiri, Mas. Bukan orang lain. Dirinya sendiri dijadikan tumbal. Jadi tumbalnya itu dirinya sendiri. Makanya kalau ada warung nih, tadinya misalnya nih saya pegang, warung tuh rame sampai meluber-luber lah misalnya gitu. Terus setelah saya tinggal kok jadi sepi, berarti pesugihannya yang nyari ya ibunya itu. Gitu, Mas Nadi. Terkadang penglaris itu macam-macam, Mas. Ada yang pakai tali pocong, ada yang pakai penglaris itu diludahin kayak gitu. Ada penglaris itu yang pakai zikir juga ada. Jadi tidak selalu buruk, juga tidak selalu baik. Kayak gitu. Nah, kalau untuk penglaris tali pocong itu Ibu pernah ngelihat sendiri? Kalau ngelihat langsung sih enggak ya. Cuman kalau kata Yangi enek penglaris tali pocong itu ada. Kalau tali pocong itu diambil, jadi kalau orang bilang itu ada orang mati kita ambil pocongnya, salah, Mas. Itu biasanya untuk kebal, kalau untuk santet tenung ya bisa. Penglaris tali pocong itu biasanya dia waktu mayat itu belum dibuka, belum ditutup, dibawa ke kuburan, dia biasanya ngambil kembang yang di bawah kepala mayat itu persis. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi orang itu terkadang beranggapnya tali pocong itu hanya untuk ngetes orang, untuk sakti apa enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud tali pocong itu adalah ketika ada orang meninggal, ini kan bisa kalau dimasukin ke peti kan di bawah itu kayak ada dibikinin bantal, guling kayak gitu. Oke. Dia ngambil bunga yang di bawah kepalanya persis. Itu bisa buat pesugihan. Buat penglaris nggak bisa? Iya, buat penglaris. Oh, buat penglaris juga. Oke. Nah, kalau misalnya ada suatu warung ini kan ya, Bu ya. Maksudnya Ibu kan udah lama nih tinggal di daerah Jakarta. Iya. Nah, itu banyak gak sih? Banyak. Salah satunya yang Ibu tahu itu di Ah, mana? enggak harus diceritain lah. Enggak, maksudnya tempatnya. Ada di yang saya ngeliat sendiri itu di teras kota. Di teras kota Tangerang BSD itu. Saya ngeliat ada satu restoran yang pakai pesugihan. Oh, di dalamnya? Di dalam mall itu kan? Pakai pesugihan? Berarti bukan pakai penglaris nih? Ya penglaris pesugihan, Mas. Oh, sama ya? Enggak, jadi gini loh, Mas. Kalau penglaris itu menjadikan kita kaya dengan cara bekerja. Nah, pesugihan kita nggak kerja pun bisa kaya. Oke. Oh gitu. Iya. Wah Bu, wah ini berarti bahaya juga ya, maksudnya ya untuk di daerah Jakarta, maksudnya di sekitaran Jakarta ini banyak yang melakukan hal banyak seperti itu ya. Iya. Makanya kalau misalnya ada tempat yang ramai, ketika makanannya itu dipesan, dibawa pulang itu kalau misalnya berbeda, berarti dia itu hambat.
rasanya dihambar. Berarti pakai penglaris pasti. Oke. Kalau kita makan di tempat itu terlihat enak, pokoknya menggugah selera. Kalau coba pulang hambar itu sudah pasti penglaris. Bukan karena makanannya dingin, pasti kan ada pro kontra kan ya Mas ya. Ya nggak mungkin, bisa jadi itu karena kena angin perjalanan. Ada yang bilang nanti ya kan udah nggak panas lagi, hambar lah pasti. Pro kontra itu pasti ada. Tapi sehambar-hambarnya makanan, kalau misalnya kita masak nih Mas, misalnya kita mau catering atau kita mau pergi ke piknik kemana, kalau kita bawa nasi, sedingin-dinginnya tetap ada rasa. Pas ya gitu? Iya. Tapi kalau penglaris, enggak Mas. Masih panas pun kita bawa pulang hambar. Kalau nggak makan di tempat ya? Oh gitu. Dan itu banyak di Jakarta tuh banyak. Warteg juga banyak Mas. Warteg? Iya. Oh, makai kayak gitu juga? Tahu kan warung saya yang di Pik? Itu ada satu warung tuh Mas. Ini tak ceritain. Ini nyata dan itu saya alami. Saya enggak itu. Dan itu banyak yang lihat juga. Dia cari penglarisnya itu apa? Dari centongnya itu Mas. Maksudnya gimana nih? Centong nasinya itu. Jadi centong nasinya itu didilati sama itu. Kayak kuntilanak itu. Didilati gini. Iya. Yang di Pik deket warung saya itu ada. Maksudnya di luarnya ya? Apanya? Maksudnya di luarnya kan warung ibu di dalam. Di dalam juga. Oh di dalam juga? Iya. Tapi berarti warung nasi juga sama? Iya. Itu centongnya Mas. Ini bukan saya saja yang ngomong loh ya. Ada temannya bapaknya Putra itu kan suka. Itu padahal warung tuh mahal banget tau Mas. Harganya? Tapi ramenya luar biasa. Oke. Ramenya luar biasa Mas. Setelah kan saya pakai masker nih. Bukan artinya saya pengen ngusilin, enggak. Saya cuma mau melihat itu loh Mas. Ini warung kenapa ya ramai banget. Padahal saya juga warung murah juga sama-sama itu kan. Kok ini dia telur asin itu dijual 7.000 tuh laku Mas. Harusnya berapa? Waktu zaman itu loh ya. Oh oke. Kalau saya 5.000 tuh kadang nggak ada yang orang nengok. Itu 7.000 tuh laku loh Mas. Laku. Saya jamberin kan. Saya pura-pura beli nasi putih. Ya Allah Mas, saya lihat itu centongnya ini dijilatin ini sama kuntilanak. Kuntilanaknya juga ngeliatin saya juga ngeliatin dia. Nggak ibu tegur gitu? Ya karena itu. Saya ngeliatin dia sudah merasa. Tapi sekarang masih ada warungnya? Masih. Ada sekarang. Maksudnya masih berjualan? Masih. Pernah ibu maksudnya sama pedagangnya itu, tapi ibu kenal nggak? Apa ya? Sama yang jualnya itu ibu kenal nggak maksudnya? Siapa orangnya? Kenal. Maksudnya teman dekat ibu atau? Iya. Tahu lah, orang deketan kok. Dan setelah saya lihat kuntilanaknya itu saya bilang gini, kamu jangan begitu, kamu mau pergi atau saya yang akan ngancurin kamu, saya bilang gitu kan. Akhirnya ini kuntilanaknya ini pergi Mas, pergi. Dia jadi sepi banget Mas. Sekarang masuknya enggak, dia kan warung. Saya juga ada warung. Dia itu datangnya kalau saya pas nggak ada di warung Mas nanti waktu itu. Masa sama-sama warung dia nganterin itu kangkung ke tempat saya. Kangkung? Iya, katanya ke yang tempat saya masak tuh Mbak. Ini kangkung kalau mau dimasak saya belinya kebanyakan. Kan nggak masuk akal ya kan? Nggak masuk akal kan? Terus dia gini, Mbak beli sayurnya lah kata gitu. Waktu itu berapa puluh ribu gitu harus, 15.000 harus jadi 7 sayur kata. Oke. Terus ini kan yang jaga warung saya kan nanya,
Mbak, warung kayak kok mau 5.000, suruh jadiin 7 kan gitu kan. Lah dijualin. Iya, duitnya mana? Ya udah kecampur Bu, gitu. Saya wah ciloko nih kan, celaka nih saya bilang gitu kan. Bener. Selama 4 hari Mas, itu nasi baru diangkat dimasukin ke termos basi. Oh, basi tuh? Iya, basi. Terus ada lagi tuh yang lucu nih. Ini kalau nggak percaya orangnya masih ada super. Ini kan ikan nih Mas, ikan. Saya goreng ikan nih. Mbaknya saya kan goreng ikan. Itu ikan baru diangkat, ya kan? Baru diangkat, terus disajikan. Ini kan masih panas, posisi masih panas ya. Banyak belatungnya. Di mananya? Di ikannya itu. Sahabat yang jual itu namanya Mas Kiep itu bilang gini, Mbak Sri, apa sih Om? Prene yo, kesini yo Mbak. Apa sini yo. Itu di piring itu belatung Mas. Belatung pada gerak ini. Coba persaingan rumah makan itu seperti itu. Terus saya wadain. Kan saya pegang itu ikan Mas, masih anget. Kan dinner kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Saya tempatin di kantong plastik, saya bawa, pokoknya saya bilang ini jangan di otak-atik, saya bilang taruh di situ jangan di otak-atik. Malamnya saya bakar Mas, baunya apa? Bangkai, bau bangkai Mas. Terus saya pengennya nggak balas Mas, cuma kan keselnya tuh gini deh. Yang kerja tempat saya tuh 2 orang, dia butuh makan, butuh ngituin anaknya, ya kan, keluarganya. Kalau digituan terus kan warung tetep gak ada yang beli tuh Mas. Iya. Sepi kan. Saya harus bagaimana kan? Ini kan mata pencarian mereka hilang kan otomatis. Saya balikin Mas. Saya tidurin itu warung. Saya tidurin waktu itu Putra masih kecil. Saya tidur di warung itu terus saya doain. Pokoknya siapa yang membuat warung saya seperti ini kembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka saya yang akan menghilangkan orang yang di sini. Saya bilang gitu. Maksudnya? Ya orang-orang yang membuat saya seperti itu maka akan menerima balasannya melebihi apa yang dia berbuat pada saya. Bisa sampai meninggal? Bisa. Terus akhirnya selang beberapa waktu akhirnya warung itu dilalanya ada yang punya tanah mau dibangun, hilang itu warung Mas. Suruh pindah. Gitu. Sampai segitunya Mas orang jualan tuh. Persaingan memang luar biasa. Padahal kita makan juga sekenyangnya udah kok. Tapi sampai sedemikian rupa. Dikira di Momo gak ada penglarisan. Ada. Banyak. Oh, ada juga? Iya. Nah, Ibu kan sering nih, maksudnya nolong-nolong orang ya, yang minta bantuan sama Ibu nih. Ada gak sih Ibu yang maksudnya yang terjerat sama si penglaris itu di dagangannya? Siapa? Mau lepas gak bisa. Gimana tuh contohnya? Jadi dia nyari penglaris, cuman dia bersekutunya sejak awal itu pengen laris, tapi dia mau memberikan raganya gitu Mas, jiwanya. Jadi ada ikatan jiwanya itu diikat dengan setan iblis itu tadi. Orang mana itu? Orang Indramayu. Oh, usaha apa dia? Dia pertama ikan asin. Terus keduanya dia usahanya catering. Dia udah ampun Mas, minta pisah agar dibelenggu
agar lepas dari belenggu pengarisan ini, saya nggak mau bantu. Saya nggak mau bantu, Mas. Karena apa? Saya tahu ini udah keterlaluan, Mas. Keterlaluannya apa? Yang dijadiin tumbal itu pertama itu ibunya, terus bapaknya, terus adik, anaknya ada 4 orang. Berarti keluarganya dong? Iya. Dan sampai suatu ketika saya lepas tangan, saya nggak mau. Nggak mau. Saya akan cari orang lain untuk bantu saya. Karena saya dibilang namanya udah nggak usah dibantu. Karena ini orang nggak bisa dibantu. Saya nggak bisa bantu, Mas. Sekarang orangnya gila. Gila orangnya. Gitu, Mas Nati. Oke. Nah, Bu, balik lagi terkait tentang pesugihan nih, Bu. Tadi kan Ibu juga udah menceritakan tentang beberapa tempat yang terkenal banget dengan pesugihannya. Dan Ibu tadi juga menjelaskan ada salah satu pasien Ibu ya kalau nggak salah yang di Gunung Kemukus itu. Yang Ibu menceritakan tadi. Orang Lampung ya. Orang Lampung itu. Nah, selain Gunung Kemukus, ritual tukar istri ini berlaku di mana aja sih? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Ya pasti ada lah. Tapi yang jelas-jelas saya buktikan dan saya lihat sendiri di Gunung Kemukus itu. Kalau untuk Gunung Serindil ini? Serandil. Iya, Serandil. Serandil itu korbannya nyawa dia, Mas. Maksudnya gimana? Ya kita korbannya nyawanya perempuan. Ritualnya kita di situ tirakatan selama 7 hari terus nyembelih kambing. Ya udah itu berarti awal dari perjanjian itu di situ. Itu ketika kita nyembelih kambing itu perjanjian sudah mulai berjalan. Oh. Nah, selain yang Ibu bantuin yang si cowok itu yang menyembelih kambing ini ya, yang ternyata ibunya sendiri. Nah, itu ada lagi nggak sih maksudnya yang Ibu bantu terkait dengan pelepasan dari pesugihan? Banyak. Banyak. Salah satunya di mana tuh? Kemarin tuh baru datang orang dari Jonggol tuh kan. Waktu saya kesini kan kemarin, saya bilang saya nggak bisa ada tamu kan, saya bilang gitu kan. Itu tamu itu gitu, anaknya dijadikan korban pesugihan sama kakak iparnya. Buat apa? Itu banyak anaknya Mas yang datang ke rumah saya itu. Kakak orang tua mertuanya nyari pesugihan, terus kakak iparnya ini anaknya orang ini dijadiin tumbal. Saya larang tuh celana dalam apa di alas ketemu untuk memutus itu tali pesugihan itu. Kalau nggak diputus habis, Mas, keluarganya. Maksudnya dia tuh menjalani pesugihan apa tuh sampai orang lain menjadi korbannya ini? Kalau yang ini kalau saya lihat dia kandang bubra. Kalau kandang bubra itu cirinya ada, Mas. Dia tiap saat pasti renovasi gitu. Tapi katanya kandang bubra ini nggak memakan korban, Ibu. Kata siapa? Enak aja orang kita kaya tanpa kerja kok nggak ada tumbalnya. Emang dompetnya mbahmu apa? Soalnya kan apa yang kita sering dengar nih, maksudnya dari orang-orang gitu kan. Kandang bubra itu kan jatuhnya dia cuman ngerenovasi rumah. Yang kata siapa? Banyak soalnya beredar di media sosial. Renovasi rumah itu yang kena tumbal itu kalau nggak tukangnya tuh, kalau kandang bubra itu yang kena tumbal bisa orang lain. Yang penting dia harus selalu merenovasi gitu. Berarti memakan tumbal ya jatuhnya? Ya iyalah. Kata siapa kandang bubra nggak nyari tumbal, enak aja. Ada lah tumbalnya. Oke. Nah, Bu, terkait di Gunung Kawi nih, Bu. Di media sosial kan beredar bahwa di Gunung Kawi ini ada yang namanya itu pesugihan bersetubuh. Bukan Gunung Kawi kali. Yang bersetubuh itu setahu saya Gunung Kemukus, setahu saya. Tahu nggak tahu saya. Oh, oke, soalnya waktu itu saya sempat nyari gitu kan info-info tentang dulunya itu Gunung Kawi itu buat seperti apa. Dan di sana itu ada tuh maksudnya tempat yang menyediakan buat melakukan ritual tersebut. Nggak tahu saya kalau itu.
Kan saya harus menceritakan apa yang saya alami. Nanti saya kalau nggak ngalami bohong, ya kan? Gitu. Kalau itu saya nggak tahu. Nah, terkait dengan orang yang ibu bantu sembuhin gitu kan. Nah, sampai saat ini yang paling parah itu apa tuh, Bu? Mengalami kejadian apa tuh? Yang paling parah ya itu sampai anaknya meninggal, terus usahanya bangkrut kayak gitu. Itu karena? Ya itu pesugihan itu, saya putus kan. Gitu ikatannya. Itu baru-baru ini atau udah lama? Baru aja, saya kenal dia baru 1,5 bulan. Oh, orang mana? Orang Jonggol. Oh, masih orang Jonggol. Tadi berarti ya? Yang tadi Ibu ceritain juga. Iya. Oke, Bu, sekali lagi terima kasih nih, Bu. Sama-sama. Sudah mau membagikan sebuah kisah nih, Bu ya. Tentang pesugihan seperti apa dan penglaris itu seperti apa ya. Nah, Bu, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton kisah Ibu pada malam kali ini. Ya, jadi gini. Kita hidup itu intinya harus selalu bersyukur. Karena sekaya apapun kita, kalau kita memang oleh Tuhan tidak ditentukan untuk menjadi kaya, akhirnya apa? Habis. Tapi kalau kita ditakdirkan oleh Tuhan, walaupun kita sekarang jadi pemulung, jadi gembel, kalau Tuhan mentakdirkan kita jadi orang kaya, kita nggak bakalan tahu. Dalam semalam kita dilalainya nemu apa kayak gitu bisa jadi kaya. Intinya bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Jangan serakah. Iya, namanya manusia kita nggak ada yang tahu ya. Ya, betul. Begitu. Oke, Ibu, sekali lagi terima kasih nih, Bu, sudah mau membagikan sebuah kisah pengalaman mungkin. Ya bisa diambil sisi positifnya, Bu ya. Negatif itu buang jauh-jauh ya. Oke, mungkin itu aja. Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Terus ada lagi pesugihan itu yang pakai korban nyawa. Iya, nyawa, bisa nyawa. Misalnya nih, Mahnati nggak suka sama saya nih. Mahnati bawa foto saya, bawa itu ke tempat orang pinter. Bah, saya mau sugih, tapi ini orangnya tumbalnya ini. Itu biasanya di Parangkusumo, Mas. Namanya jual musuh. Jadi yang dipakai tumbal itu musuh-musuhnya. Tapi tidak segampang itu, Mas. Kan nanti kan setelah kita ada ugo rampe itu peralatan yang harus disiapkan dulu, Mas, nanti. Setelah kita ada ugo rampe nanti akan datang blorong ini, Mas, datang. Blorong datang ngambil fotonya ini. Kalau blorong mau langsung pergi, berarti dia mau dengan korban ini. Tapi kalau dia nggak mau, hanya ngeliatin atau ibarat kata sudah dimakan sama dia terus dibalikin lagi, berarti dia nggak mau, dia harus nyari korban yang lain lagi kayak gitu. Dan pesugihan sama penglaris itu beda. Gitu, Mas Nadi. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Saya doakan kalian selalu sehat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, serta diberikan segala kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Tanpa kalian channel ini tidak akan bisa menjadi apa-apa, teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Oke teman-teman, beberapa hari lalu ya nggak ngupload video ya karena saya sedang sakit. Dan alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan. Dan sekarang saya akan membuat satu cerita di mana banyak yang bertanya antara pesugihan dan penglarisan, teman-teman. Oke.
Pertama kali, alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesehatan ya teman-teman. Saya harap kalian selalu terus bersyukur dan selalu berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jadi beda dari pesugihan dan penglarisan teman-teman. Karena apa? Kalau pesugihan itu dia wajib menyediakan tumbal atau nyawa pengganti. Karena apa? Karena si jin ini diminta untuk menolong atau membantu untuk mencarikan kekayaan. Padahal tanpa mereka sadari, kekayaan yang mereka ambil adalah kekayaan dari anak cucunya teman-teman. Dari anak cucunya, anak turunnya. Makanya kalau pesugihan ini, kalau yang anak turunnya ini tidak meneruskan, maka akan berhenti dan kembali menjadi mohon maaf melarat lagi. Tapi kalau ini terus meneruskan, terus diteruskan, maka kekayaan ini akan terus berjalan dan berjalan. Tetapi anak turunnya saya yakin tidak akan mampu untuk mencari penghidupan. Karena apa teman-teman? Karena rezekinya sudah diambil sama mbah-mbahnya, sama mak-maknya kayak gitu, sama orang tuanya. Mungkin akan ada yang bertanya bahwasanya kenapa ini kok bisa, kan rezeki yang ngatur Allah. Memang benar rezeki yang ngatur dari Allah teman-teman. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu sisi di mana ketika orang yang serakah, dia tidak akan memikirkan apapun. Walaupun itu rezeki milik anaknya, milik anak cucunya, tetapi mereka tidak berpikir, hanya yang ada hanya bagaimana caranya mereka untuk bisa hidup enak dengan cara mudah. Tanpa mereka sadari, mereka mengambil rezeki dari anak turunnya. Terus apa? Kenapa kok harus pakai tumbal gitu loh teman-teman? Karena apa? Karena kita, misalnya saya nih nyari pesugihan, kan saya minta tolong sama jin. Jin itu saya suruh bekerja, mencarikan kekayaan untuk saya, walaupun saya ambil ini rezeki anak turun saya, tetapi kan saya memakai perantara, maka saya harus memberikan upah. Nah, upahnya apa? Upahnya ya nyawa teman-teman, upahnya nyawa. Terus yang kedua, kenapa tumbal ini bisa diambil oleh pelaku pesugihan? Yang pertama begini teman-teman, pelaku pesugihan pun tidak serta-merta bisa mengambil tumbalnya ini, enggak. Yang diambil oleh pelaku pesugihan adalah orang-orang yang sudah memiliki ikatan. Semacam ibarat kata itu teman-teman, kita sudah makan harta dari pesugihan itu. Pertama itu. Yang kedua, kita secara tidak langsung sudah memakai atau memanfaatkan dari hasil pesugihan itu. Itu yang bisa dijadikan ketumbal. Jadi tidak semua orang tuh bisa jadi ketumbal, enggak bisa. Terus pasti ada yang bertanya, lah kan itu kematian kan murni dari Allah, masa setan bisa membunuh? Loh, memang benar kematian itu asalnya dari Gusti Allah teman-teman. Asalnya dari Gusti Allah. Dan roh orang yang meninggal itu mutlak milik Allah. Tetapi manusia punya korin atau jin pendamping. Ketika manusia itu dilahirkan, maka akan punya satu jin pendamping. Nah, jin pendamping inilah yang akan diperbudak oleh jin ini. Karena apa? Kekuatan korin kita itu tidak sebanding dengan kekuatan yang punya pesugihan ini gitu loh teman-teman. Makanya di sana itu dipekerjakan seperti yang saya alami waktu di Gunung Lawu itu. Saya melihat orang itu dijadikan jembatan. Terus ada orang berkepala kuda tapi tubuhnya manusia, dan demikian juga tubuhnya kuda tapi berkepala manusia. Dan banyak sekali mereka dipekerjakan, suruh ngangon, suruh manggul
batu kayak gitu. Itu sebenarnya korin ya teman-teman. Nah, di sana mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh kerajaan jin itu, karena jin itu punya rajanya. Dan sampai percaya atau tidak, jin itu lebih pandai dari kita, itu teman-teman. Maka dari itu jin ini tidak bisa dimusnahkan, tetapi jin ini bisa ditaklukkan. Ketika kita bisa menaklukkan jin, maka kita akan bisa meminta tolong atau kita bisa memerintah mereka. Tapi ketika jin ini tidak kita yang diperintah oleh jin, maka jin akan bisa memerintah kita gitu. Jadi ini pesugihan ya teman-teman. Pesugihan itu jadi kaya dengan sesaat, yang diambil adalah rezeki jadi dari anak turunnya. Nah, bagaimana dengan penglarisan teman-teman? Nah, penglarisan ini tidak sama dengan pesugihan, jauh beda jauh. Kalau penglarisan itu yang mau nyari, maksudnya yang misalnya saya nih nyari penglarisan, itu saya harus memiliki usaha. Kalau kita tidak memiliki usaha, tidak bisa teman-teman, karena penglarisan ini dia perlu satu bentuk usaha atau perilaku di mana kita itu jadi yang kita makan, yang jin makan itu adalah sari dari makanan itu teman-teman, sarinya dari makanan itu. Makanya terkadang kalau kita makan di situ, di suatu tempat itu kadang ramai, enak banget kalau makan di situ. Tapi kalau dibawa pulang rasanya hambar, itu sudah dipastikan itu ada penglarisannya. Yang kedua, di situ pasti banyak sekali lalat itu pasti banyak sekali, itu pasti dia ada penglarisannya. Yang ketiga, penglarisan itu bisa dilihat dari apa teman-teman? Penglarisan bisa dilihat kalau tempat makan itu sama sekali tidak ada kucing liar. Jadi kalau tidak ada kucing bisa dipastikan itu ada penglarisannya, karena kucing itu satu binatang yang memang benar-benar dia luar biasa, dia sangat peka teman. Binatang peka terhadap hal goib atau hal mistis itu ada dua, satu itu angsa, yang kedua itu kucing teman-teman. Nah jadi kalau kita kadang makan kan enak ya teman-teman, enak banget di tempat. Tapi ketika kita pulang rasanya hambar. Mungkin orang akan berpendapat, ya iyalah udah nggak anget lagi. Walaupun kita angetin itu rasanya tetap beda. Rasanya beda teman-teman. Dan di situ teman-teman, ini kalau orang ada penglarisannya itu biasanya gini loh teman-teman. Seperti yang saya alami itu, saya pernah makan di daerah Sumatera. Itu ada satu rumah makan sate sangat besar. Jadi dagingnya itu diileri oleh sosok penglaris itu. Dagingnya itu diileri gitu loh teman-teman. Makanya saya waktu itu suruh makan, Mbak Sri nggak makan? Enggak Bu, enggak Pak, saya nggak makan. Lah kenapa? Udah dibungkusin ya? Enggak, terima kasih, saya masih kenyang. Tapi ketika itu saya nggak berani ngomong kalau di situ ada penglarisannya. Setelah mereka selesai makan, baru saya bercerita, Bu, Pak, kan ditanya, loh Mbak Sri kenapa nggak mau nyoba? Tadi di situ itu enak banget, Mbak, paling enak loh satu Sumatera. Terus saya bilang gini, Bu, Pak, mohon maaf ya, bukannya saya nggak mau, perut saya lapar Bu, tapi saya ini mohon maaf nggak ada nafsu. Loh kenapa? Itu Bu, ada penglarisannya, diileri, saya bilang gitu. Wow, mereka langsung muntah-muntah teman-teman, muntah-muntah. Terus akhirnya yaitu mereka, wah sudah kapok, nggak mau makan di situ lagi gitu. Nah
Jadi ini dua hal yang berbeda teman-teman. Satu pesugihan, satu pengelarisan itu beda. Kalau pesugihan itu pelakunya harus diri sendiri. Kalau pengelarisan pelakunya bisa orang lain dan kita bisa mencarikan pengelarisan itu. Maaf ya teman-teman. Nah, terus banyak yang salah kaprah teman-teman, banyak yang salah kaprah. Ini yang setahu saya tentang tuyul teman-teman. Tuyul itu orang kan ngiranya kalau nyari tuyul nyusoni ya kan teman-teman. Sebenarnya tuyul itu yang disusu itu bukan susu dalam artian, ini setahu saya loh ya, enggak tahu kalau yang lainnya teman-teman. Tuyul dalam hal artian itu yang disusu itu bukan susu dari mama PD, itu bukan, darah itu bukan teman-teman. Jadi tuyul itu yang dihisap adalah sumsum sama darah. Jadi waktu itu saya kan pernah ya ketemu. Jadi tuyul itu mohon maaf bentuknya bukan botak gitu, enggak teman-teman. Tuyul itu enggak botak. Jadi tuyul itu ya cuma kerdil, dia kerdil, punya rambut, terus badannya juga besar, ada yang gemuk. Saya ketemu, saya tanya, kamu makanannya apa? Apa benar kamu nyusu sama perempuan yang suaminya mencari pesugihan? Dia bilang, baunya bau kembang melati teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak apa-apa. Jadi saya tanya begitu, dia bilang enggak, laki-laki pun bisa saya susuin gitu. Loh, kok laki-laki? Iya. Terus apa yang kamu hisap dari dia? Sebenarnya saya hisap itu bukan susu dalam artian susu untuk bayi itu. Terus apa yang kamu hisap? Yang saya hisap dan saya makan adalah darah dan susu dari orang-orang yang mempekerjakan saya. Oh, pantesan orang-orang yang cari pesugihan tuyul itu biasanya kurus, kering. Lama-lama badannya akan kurus. Kenapa? Darah sama susunya diambil sama si tuyul ini teman-teman gitu. Jadi beda ya, kalau tuyul itu bukan kayak di film-film itu, bukan ya. Jadi beda Pak, jauh dan beda sangat berbeda teman-teman. Terus yang selanjutnya teman-teman, saya mau berkata bahwasanya apapun yang kita miliki di dunia ini, kita nggak perlu kemeronggo dengan dunia teman-teman. Karena apa? Dunia itu sifatnya sementara. Dan apa yang kita punya itu semua akan kembali. Apa yang kita miliki itu tidak akan ada harganya lagi ketika kita sudah kembali ke Gusti Allah gitu loh teman-teman. Karena apa? Manusia dilahirkan tanpa benang, pulang pun tanpa benang gitu loh teman-teman ya. Karena bayi begitu lahir ceprot itu dia tidak ada selai benang pun. Ketika kita pulang ditidurkan di dalam tanah, kita pun tidak akan membawa selai benang pun kecuali kain mori itu ya teman-teman. Maka dari itu, untuk apa kita nyari pesugihan, untuk apa kita nyari pengelarisan kalau di kemudian hari kita menyeserahkan anak cucu kita gitu teman-teman ya. Jadi nrimo ing pandum terus selalu berusaha mensyukuri apa yang Allah berikan, karena sekecil apapun itu adalah rezeki Allah, rezeki yang memang diperuntukkan untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang tahu diri, hamba-hamba Allah yang tahu cara berterima kasih gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kita tidak terjerumus dengan hal-hal semacam itu. Dan pesugihan atau pengelarisan kita jangan dekati, kita jangan lakukan hal itu.
Ya, gitu ya. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk durasi mungkin nanti saya bisa tambahin lagi. Teman-teman bisa request saya harus menceritakan apa dan harus bagaimana. Teman-teman bisa request kepada saya. Insya Allah nanti saya akan bikinkan videonya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat-sehat kalian. Akhir kata ya kalau yang mau laris dagangannya pagi hari kalian sebelum jualan atau apa, kalian sedekah dulu sama semut. Kasih gula ke semut. Mut, ini kamu tak kasih rezeki, tolong minta rezeki saya kepada Gusti Allah. Insya Allah semut akan menyampaikan apa yang kita minta ke Gusti Allah. Gitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.